Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Oke. Selamat datang di komunitas belajar kita. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan komunitas belajar dengan tema hasil dari upgrading yang dilaksanakan di Surabaya selama 4 hari kemarin, ya. Nah, untuk sesi kali ini adalah kita akan melakukan pretest, ya. Nanti Bapak Ibu silahkan tolong mengerjakan soal yang sudah saya kirimkan di grup. Kemudian setelah selesai bisa dikumpulkan ke saya kembali. Oke. Untuk waktunya durasi 15 menit sampai 20 menit. Oke. Siap Bapak Ibu? Oke, silakan. Itu 25 soal. Wah, mantap, pakai tab dia, soalnya kelihatan besar. Ada tengah. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai berhitung 1 sampai dengan 3. Dimulai dari sebelah kiri saya. Nah, nanti yang mempunyai angka yang sama, angka 1 nanti mulai di sini, 2 di tengah, 3 di ujung. Oke, siap Bapak Ibu? Kita mulai. Mohon perhatiannya Bapak Ibu semua. Pak Ilham, silakan hitung. Berhitung mulai. 1, 2. Oke, 1 silakan di sini berkumpul. 2 di sini, 3 di sini. Aku pandang gitu ya. Sudah bloin deh, karena nah, kita tuh juga dilakukan untuk selalu bersama. Bibir ganteng sendiri ya. Aduh. Kamu nanti Seperti kelompok 1 ini loh. Contoh duduknya. Ya. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu, di situ ada pertanyaan, ada studi kasus yang bisa Bapak Ibu baca secara mandiri. Kemudian perhatikan dulu, mohon perhatiannya. Kemudian di situ ada hasil rapot pendidikan, ada hasil survei guru dan hasil belajar siswa. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menjawab pertanyaan 1, 2. Nomor 1, 2 saja. Yang dari studi kasus tersebut Bapak Ibu scroll ke bawah. Sudah? Oke. Bapak Ibu scroll ke bawah. Refleksikan visi, kemudian buat tujuan sekolah. Nah, itu ada 1 ABCD, ABC, 2 ABCD. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon 1 orang untuk membacakan studi kasusnya. Saya mohon
sudah? Oke, silakan dibacakan studi kasusnya ya, untuk disimak bersama sampai bawah ya. Studi kasus analisis karakteristik SMA Negeri 1 Merdeka berdiri sejak tahun 1973, berada di antara tinggi sekitar 1312 hingga 2084 meter di atas permukaan laut. Lingkungan sekolah dikelilingi oleh pegunungan dengan tanah vulkanik yang subur. Sekolah seluas 15.000 meter persegi dengan lahan terbuka 9.000 meter persegi, memiliki halaman sekolah yang ditanami dengan berbagai tanaman hias serta tanaman keras yaitu pinus, jambu, dan kersen. Halaman tersebut dibagi menjadi hutan sekolah, taman sekolah, dan kebun sekolah. Sekitar sekolah merupakan daerah pertanian, baik pertanian sayuran maupun pertanian bunga. Selain itu, sekitar sekolah merupakan daerah peternakan sapi yang mempunyai potensi untuk memberikan pembekalan life skill pada peserta didik. Hal ini ditunjang dengan adanya beberapa instansi nasional yang menunjang seperti Badan Pelatihan Teknologi Pertanian atau BPPT, Badan Penelitian Tanaman Sayuran atau BALITSA, BIB atau Badan Inseminasi Buatan, dan Dinas Pelatihan Peternakan. Terlebih lagi, Kecamatan Merdeka merupakan daerah wisata sehingga setiap pekan banyak pelancong baik domestik maupun mancanegara mengunjungi daerah tersebut. SMAN 1 Merdeka merupakan sekolah besar dan sudah lama didirikan. Sekolah tersebut mempunyai sumber daya manusia yang sudah berpengalaman. Sumber daya tersebut terdiri atas guru-guru yang berstatus ASN dengan rincian 45 guru yang berstatus TNS dan 12 guru yang berstatus T3K, 13 guru bantu honorer daerah, serta 25 pegawai administrasi. Sebanyak 25% guru yang berstatus ASN memiliki gelar magister dan 62% guru sudah bersertifikasi. Terdapat juga 4 laboran dan 3 pustakawan. Akan tetapi, sebagian besar ASN memasuki usia pensiun sehingga terjadi kekurangan sumber daya manusia. Akibatnya, untuk melengkapi kebutuhan tersebut, rekrutmen guru honorer diadakan. Banyaknya jumlah guru muda non-ASN merupakan potensi bagi pengembangan SMAN 1 Merdeka. Peserta didik yang masuk SMAN 1 Merdeka bervariasi dari segi kemampuan akademik, kemampuan non-akademik atau ekonomi, latar belakang pendidikan keluarga, minat, dan bakatnya. Selain itu, terdapat 13 orang peserta didik yang termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, autis, ringan, keterbatasan fisik yang masih dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, dan slow learner. Untuk mengatasi hal ini, sekolah bekerja sama dengan Resource Center SLB Negeri Kabupaten Gibar Utara, khususnya berkaitan dengan asesmen, modifikasi, dan adaptasi kurikulum. Data refleksi kondisi satuan pendidikan SMA 1 Merdeka. 1. Hasil rapor pendidikan. A. Kemampuan literasi murid masih kurang, sebanyak 29,41% murid sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya, kurang dari 40% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Yang B. Akar masalah teridentifikasi berdasarkan data rapor pendidikan adalah kurangnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran masuk dalam kategori sedang. Metode pembelajaran dan manajemen kelas masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, hasil survei guru. A. Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mendampingi murid membaca teks informasi, terutama paragraf yang panjang dan diksi yang belum sering digunakan oleh murid. B. Guru masih perlu meningkatkan keterampilan manajemen kelas karena pembelajaran di kelas beberapa kali dinilai tidak
ketika diskusi kelompok berlangsung. C. Guru memerlukan referensi pembelajaran interaksi dalam mengajar TP membaca teks informasi. D. Murid-murid tidak sering membaca buku teks. Hal ini terlihat dari kunjungan ke perpustakaan yang menurun setiap bulannya. E. Murid-murid jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, sehingga pemahaman terhadap diksi bahasa Indonesia terbatas. 3. Hasil belajar siswa. Rata-rata nilai bahasa Indonesia kelas 10 pada tujuan pembelajaran membaca teks informasi pada semester 1 adalah 68. Persentase murid yang nilainya berada di bawah rata-rata sekitar 56%. Rata-rata nilai bahasa Indonesia kelas 11 pada tujuan pembelajaran membaca teks informasi pada semester 1 adalah 65. Persentase murid yang nilainya berada. Yang kelima, berbudaya lingkungan. Insan yang memiliki pandangan, sikap, perilaku, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup sekitarnya sesuai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global dan bergotong royong. Yang keenam, berprestasi dalam bidang akademik. Berprestasi dalam mengembangkan kecerdasannya untuk mencapai cita-citanya secara akademik yang ditunjukkan dengan nilai rapat yang tinggi. Keberhasilan menjuarai kejuaraan akademik dan keberhasilan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dan mandiri. 7. Berprestasi dalam bidang non-akademik. Mampu mengembangkan potensi dirinya dalam bidang non-akademik serta mampu bersaing di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, bahkan internasional sesuai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan mandiri. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Indra sudah membacakan. Nah, Bapak Ibu di sini ada 2 soal ya. Nah, Bapak Ibu silakan masing-masing kelompok untuk menjawab soal tersebut. Di soal nomor 1 A, B, C dan soal nomor 2 A, B, C, D. Oke, saya akan berikan waktu durasi 15 menit ya Bapak Ibu ya. minimum Monggo Pak Rido kembali tidak apa-apa. Oke, alright. Ini Bapak Ibu sedang ngerjakan studi kasus ya. Nah, berhubung sudah isoma jadi ngerjakannya sambil maem. Maaf. Baik Bapak Ibu, tadi sesi diskusi sudah kita lalui ya, sudah isoma juga, kita sudah kembali segar ya Bapak Ibu ya, sudah terisi. Nah sekarang nantinya saya akan bertanya, kira-kira dari kelompok mana yang sudah siap? Oke, semua sudah siap ya. Oke, saya akan tunjuk ya. Saya mohon mungkin kelompok 3 ya, coba untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah nantinya Bapak Ibu guru yang tidak sesuai dengan statement dari hasil diskusi Bapak Ibu semua nanti bisa saling untuk memberikan saran dan lain-lain. Baik, mungkin yang dari kelompok 3 siapa yang jadi juru bicaranya? Silakan. ayo coba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, saya di sini ingin mewakili kelompok 3 dan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, refleksikan misi satuan pendidikan SMA 1 Merdeka dengan menjawab soal berikut. A. Apakah misi sudah menyatakan tujuan besar? Jelaskan. Dari hasil diskusi, jawabannya adalah sudah, karena dalam misi tersebut sudah mencakup beberapa tujuan untuk keagamaan, sosial, dan kependidikan. Seperti itu. Yang B. Apakah visi sudah berpusat pada murid? Jelaskan. Jawaban kami sudah, karena di dalam visi tersebut sudah mencakup tujuan pembelajaran untuk murid dan untuk perkembangan murid dan mengutamakan pengalaman dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Yang C. Apa saja hal dalam visi sekolah yang sudah mendukung peningkatan hasil belajar murid? Dari hasil diskusi kami terjawab, sekolah memberikan beberapa fasilitas sesuai kebutuhan untuk mendukung siswa supaya hasil belajar meningkat dengan pertama bertakwa pada Tuhan, yaitu memegang teguh ajaran agama yang dianutnya. Kedua, mengajarkan tingkah laku yang baik dan berakhlak mulia. Tiga, mencerdaskan siswa secara intelektual, emosional, dan spiritual. Keempat, mengajarkan siswa untuk mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya, mampu meningkatkan intelektual dan vokasional. Berikutnya, memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup sekitar. Berikutnya, dapat mengembangkan bakat atau kecerdasan untuk mencapai cita-citanya. Berikutnya, yang terakhir, dapat mengembangkan potensi diri di bidang non-akademik. Seperti itu. Kemudian nomor 2, buatlah tujuan sekolah tahunan dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apa yang mendasari penyepakatan tujuan tahun ini? Yang A, jawaban dari kami, tujuan tahunan sangat penting untuk mengimplementasi strategi karena 5 alasan utama sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya sebagai mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, memungkinkan memantau kemajuan secara efektif menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Seperti itu. Yang B, apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi peserta didik tahun ini? Ya, prioritas satuan pendidikan harus mencerminkan karakteristik atau hasil yang akan dicapai oleh peserta didik. Karakteristik tersebut mencakup berbagai kapasitas dan tanggung jawab seseorang yang mencakup pertumbuhan intelektual, pribadi, dan emosional serta sosial. Berikutnya C. Kompetensi apa saja yang perlu dikuasai oleh murid tahun ini? Pertama, kompetensi akademik. Kedua, kompetensi digital. Ketiga, kompetensi sosial dan emosional. Keempat, kompetensi berpikir kritis dan kreatif. Kelima, kompetensi komunikasi. Yang B, apa karakteristik individu yang ingin dibangun? Kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, empati dan kepedulian, kerja keras dan ketekunan, terakhir kreativitas. Seperti itu Bapak Ibu Guru, sekian dari saya yang saya sampaikan. Monggo bila ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ada kita akan lemparkan ke kelompok lain ya, saya akan menggarisbawahi bahwa dari kasus tersebut kita coba perhatikan bersama. Yang pertama, hasil raport pendidikan. Yang pertama adalah kemampuan
literasi murid masih kurang. 29,41% murid sudah mencapai kompetensi minimum, yaitu 40% mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Diperlukan upaya untuk mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi. Nah, Bapak Ibu, dari situ terlihat apa? Kompetensi literasinya masih kurang atau rendah. Ya. Yang kedua, akar masalah yang teridentifikasi berdasarkan dari rapat pendidikan adalah kurangnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran masuk dalam kategori sedang. Metode pembelajaran dan manajemen kelas masih perlu ditingkatkan. Hasil survei guru: 1. Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mendampingi murid membaca teks informasi, terutama paragraf yang panjang. Guru perlu meningkatkan keterampilan manajemen kelas karena pembelajaran di kelas beberapa kali dinilai tidak efektif. Guru memerlukan referensi pembelajaran interaktif dalam mengajar membaca. Murid tidak sering membaca buku. Hal ini terlihat dari kunjungan ke perpustakaan yang menurun setiap bulannya. Murid-murid jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari sehingga pemahaman terhadap diksi bahasa Indonesia terbatas. Sekarang kita lihat di hasil belajar siswa. Rata-rata nilai bahasa Indonesia kelas 10 yaitu 68. Nah, yaitu berada di bawah rata-rata sekitar 56%. Rata-rata nilai bahasa Indonesia kelas 11 65. Juga rata-ratanya di bawah 58. Rata-rata nilai bahasa Indonesia kelas 12 yaitu 71 dan juga di bawah 44%. Bapak Ibu, nah ini adalah hasil refleksi. Hasil refleksi ini nantinya akan dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, ya. Nah, sebelum kita masuki juga, saya akan coba membacakan visinya. Visinya adalah membentuk insan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, mandiri, berbudaya lingkungan, dan berprestasi tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik, ya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Refleksikan visi satuan pendidikan SMA Negeri 1 Merdeka dengan menjawab pertanyaan. Apakah visi sudah menyatakan tujuan besar? Tadi kelompok 3 menjawab apa? Sudah, karena beberapa tujuan agama, sosial, dan pendidikan. ya. Dari hasil rapat pendidikan, apa Bapak Ibu yang kurang? Literasi. Apa lagi? Karakter, ya. Karena apa? Kemandirian juga. Kemandirian dalam bentuk apa Bapak Ibu? Malas membaca buku. Apa lagi? Apa lagi? Selain literasi, terus apa lagi Bapak Ibu? Kualitas pembelajaran masuk kategori apa? Kualitas pembelajaran masuk kategori apa? Coba dicermati hasil rapatnya. Sedang, ya, sedang. Terus hasil belajar siswa apa? Hasil belajar siswa apa? Di bawah rata-rata. Nah, hasil rapot seperti itu. Visinya lengkap. Kira-kira apakah visi sudah menyatakan? Sudah. Sudah. Visi itu apa Bapak Ibu? Rencana tujuan kedepannya itu visi. Ya. Sudah, karena ada apa? Ada tadi apa? Masih ingat visinya? Takwa. Ya, membentuk insan yang bertakwa, berbudi pekerti, mandiri,
berprestasi akademik dan non akademik. Sudah semua ya. Berbudi pekerti juga sudah. Jawabannya berarti sudah. Sampai di sini? Ya, kita ya. Oke, yang kedua, apakah visi sudah berpusat pada murid? Sudah. Ya. Kenapa? Karena dari visi itu juga terlihat dengan dia mempunyai berakhlak mulia, berbudi pekerti, mandiri, yang semuanya apa Bapak Ibu? Mengarah kepada peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa saja hal-hal dalam visi sekolah yang sudah mendukung peningkatan hasil belajar? Kalau Bapak Ibu lihat tadi, dia punya visi dari hasil rapot pendidikan, kira-kira apa Bapak Ibu? Yang visinya sesuai dengan hasil rapot, kira-kira apanya? Dilihat dari apa Bapak Ibu? Hah? Dari yang ada peningkatan. Iya kan? Apa saja hal-hal dalam visi sekolah yang sudah mendukung peningkatan? Rapot pendidikannya bagus nggak? Tidak. Hasil survei guru bagus nggak? Belum juga. Hasil belajar siswa? Belum juga. Kalau dari analisis karakteristiknya, apa? Fasilitas penunjang. Nah, sebenarnya soal ini apa Bapak Ibu? Bukan menjebak ya. Bulet. Soal ini adalah tidak sesuai dengan studi kasus. Karena dari hasil rapot pendidikan tidak ada yang mendukung peningkatan. Sebenarnya dari visi ada ya. Tapi pertanyaannya apakah ada yang mendukung ya? Tidak ada ya, karena dari hasil pendidikan apa? Semuanya nilainya di bawah rata-rata ya. Jadi abaikan saja untuk yang 1C ya. Oke, sekarang nomor 2. Apa yang mendasari penyepakatan tujuan tahunan? Bapak Ibu, ada tujuan itu, ada tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi tujuan tahunan itu ada 3, pendek, menengah, dan panjang Bapak Ibu. Nah, apa yang mendasari penyepakatan tujuan tahunan? Berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan visi dan misi. Jadi Bapak Ibu, visi nanti mengarah ke misi. Misi nanti berhubungan dengan apa? Tujuan ya. Bapak Ibu di sini mungkin sudah tadi saya menyebutkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya di lembaga kita salah satu contoh tujuan jangka pendek yang Bapak Ibu bisa sampaikan mungkin dari kelompok 2 apa saja? Misalnya tujuan jangka pendek dalam suatu lembaga sekolah membuat sebuah tujuan jangka pendek. Mungkin bisa disebutkan contohnya. Tujuan jangka pendek juga kelompok 1 tujuan jangka menengah dan kelompok 3 tujuan jangka panjang. 1 tujuan saja. Kita break 2 menit ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan dari kelompok 3 ya, mungkin bisa
Silakan kelompok 1 ya. Silakan ke kelompok 1. Jangka pendek dulu. Jangka pendek dulu. Siapa jangka pendek? Oh ya, tengah mungkin ya. Ya, silakan. Jangka pendek contohnya. Oh, satu saja. Meningkatkan. Oke. Oke, cukup. Jangka menengah. Mampu mengembangkan sesuai yang potensi yang dimiliki. Jangka panjang. Oke, bagus ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih perbedaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Pendek berarti apa? Waktunya kurang lebih singkat 1 sampai 3 bulan. Jangka menengah misalnya 4 sampai 8 bulan atau 4 sampai 6 bulan. Jangka panjang tahunan, selama 1 tahun. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari jangka pendek dalam waktu dekat kita tuh mau apa? Sekolah membuat visi. Kira-kira apa? Apa yang dilakukan sekolah tersebut dalam membuat visi untuk tujuan jangka pendeknya? Ada yang bisa untuk menyampaikan pendapat lagi? Tadi kelompok 2 menyampaikan apa tadi? Membentuk religius ya. Ya. Jadi tujuan sekolah adalah membentuk anak dari sisi religius, karena memang religius itu adalah menanamkan karakter, sosial emosional, perilaku ya, perilaku baik ya. Itu salah satunya. Untuk jangka menengah tadi apa? Ya, jadi untuk ke arah bakat minat ya. Bisa yang jangka panjang tadi apa? Terlaksananya visi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya, bagus sekali ya. Jadi memang jangka panjang visi-visi itu terlaksana semua ya. Jangka pendek mungkin dari karakternya. Jangka menengah dari kita akan mengembangkan bakat minat ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang tadi ya. Terima kasih, bagus sekali Bapak Ibu, luar biasa keren ya. Oke, kemudian dari studi kasus tadi juga. Oke Bapak Ibu, sekarang adalah pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi peserta didik tahun ini? Kira-kira tadi kelompok 1 menjawab apa ya prioritasnya? Kelompok 3 maaf. Ya, 2B untuk mendukung kompetensi. Tadi kan kompetensinya masih apa? Kompetensi peserta didik masih apa? Kurang ya. Masih di bawah rata-rata. Kira-kira apa yang mendukung? Mungkin ada kelompok yang membantu, kelompok 1 mungkin, silakan untuk pertanyaan nomor 2. Silakan. Nomor 1. Ya. Apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi? Apa yang menjadi prioritas? Manajemen pendidikan yang perlu ditingkatkan. Manajemen pendidikan yang perlu ditingkatkan. Ya. Bahwa melihat kompetensi literasi anak-anak masih kurang.
Jadi perlu meningkatkan manajemen pendidikan di sekolah. Meningkatkan manajemen. Ada yang mungkin yang lain? Kelompok 2 dengan cara apa? Prioritasnya apa? Ya? Mohon agak jelas Bapak. Mungkin Pak Bimo bisa disampaikan. Program prioritas mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Ya, salah satunya mengembangkan program minat, atau mungkin dalam bahasa secara globalnya mensupport ya dari berbagai macam, baik itu dalam bentuk sarana, prasarana ya, kemudian mungkin membuat workshop, pelatihan ya, yang nantinya bisa mendukung kompetensi. Jadi yang menjadi prioritas adalah mungkin salah satu tadi betul minat dan bakat. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk pertanyaan ketiga. Kompetensi apa yang perlu dikuasai murid? Nah, dari SMA 1 tadi, kira-kira apa yang perlu dikuasai murid? Potensi literasi. Literasi, ya bagus sekali. Apalagi Bapak Ibu? Yang dia tadi males ke perpustakaan berarti apa? Kemandirian. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi kita lihat dari hasil rapor pendidikannya, hasil belajarnya. Kalau untuk gurunya bagaimana? Gurunya harus lebih meningkatkan kompetensi ya. Jadi pentingnya guru itu ya. Guru itu dicontoh, digugu dan ditiru ya. Makanya guru itu harus serba bisa, serba tahu. Jadi guru SLB dengan guru sekolah umum itu beda. Guru SLB itu dia harus tahu semua disiplin ilmu. Dia harus tahu pertanian. Dia harus jadi penulis buku. Ya. Dia harus menjadi guru yang penyayang anak ya. Mungkin kalau guru-guru di sekolah umum tidak seperti di guru-guru di SLB ya. Oke, yang terakhir, apa karakteristik individu yang ingin dibangun? Nah, kira-kira di bidang apa Bapak Ibu tadi yang sudah dijawab? Karakteristik, ciri, kemandirian. Apalagi? Yang dari hasil PBD tadi, meningkatkan kompetensi peserta didik. Karena apa? Masih di bawah rata-rata ya. Oke Bapak Ibu, untuk sudah sini cukup ya. Kita break sebentar ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita dengan pengembangan manajemen konflik ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi sudah free test masih ingat? Ada nggak soalnya manajemen konflik? Nah, bisa dibuka semua untuk filenya. Manajemen konflik itu ada beberapa. Yang pertama namanya adalah forming, yang kedua adalah storming, ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah norming. Yang keempat performing, ya. Yang kelima adjourning, bukan adjourning, adjourning, ya. Jadi Bapak Ibu, manajemen konflik itu tadi ada beberapa. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat sama seperti yang Bapak Ibu sudah buat kemarin, yaitu membuat dalam bentuk video, ya, dari manajemen konflik tadi. Ini nanti dijabarkan dalam bentuk perilaku. Misalnya
e-learning itu apa ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Yaitu kita akan lanjutkan dengan materi fasilitator dalam komunitas belajar. Bapak Ibu, mungkin kata-kata fasilitator itu sudah sering kita dengar ya? Ya. Jadi ada perbedaan antara fasilitator dan fasilitasi. Mungkin di sini ada yang bisa bantu saya, apa itu fasilitasi, apa itu fasilitator. Mungkin dari kelompok 1 bisa bantu saya, 1 orang. Apa itu fasilitasi? Apa itu fasilitasi Bapak Ibu? Kelompok 1 mungkin bisa dibantu saya? Silakan kelompok 1. Ya, fasilitasi. Ya, silakan Pak Ilham. Jadi fasilitasi itu adalah suatu ilmu dan keterampilan untuk memudahkan proses tujuan dalam sebuah kelompok. Ya, bagus sekali ya. Jadi fasilitasi itu adalah suatu kegiatan yang tujuannya adalah mempermudah orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya anak-anak difasilitasi sekolah dalam kegiatan terapi, jadi untuk mempermudah. Kemudian Bapak Ibu ada istilah namanya fasilitator. Nah, mungkin dari kelompok 2 bisa bantu saya, apa itu fasilitator? Ya, silakan. Seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama. Iya, bagus sekali. Jadi fasilitator itu adalah orangnya, orang yang membantu, mendampingi dalam memfasilitasi. Oke, itu Bapak Ibu ya untuk fasilitasi dan fasilitator. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita dengan sosial emosional ya. Bapak Ibu, seorang pendidik, tenaga kependidikan, baik itu guru, kepala sekolah, warga sekolah, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah harus memiliki beberapa perilaku sosial emosional yang baik dengan tujuan supaya terjadi hubungan yang harmonis ya dengan sesama warga sekolah. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara Bapak Ibu. Yang pertama, caranya adalah dengan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini misalnya Bapak Ibu bertugas piket setiap hari. Jadi, tanpa instruksi Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri. Nah, kita sebagai pendidik harus manajemen diri kita supaya kita nantinya bisa mengatur untuk menjadi seorang disiplin yang baik. Jadi kita bisa, misalnya saatnya mengajar, saatnya berkegiatan, ya. Jadi kita bisa mengatur dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, Bapak Ibu, kesadaran sosial ini contohnya adalah misalnya ada teman guru yang mungkin membutuhkan bantuan. Nah, adanya kesadaran sosial dari kita untuk membantu. Contohnya ketika si guru tersebut ingin ke toilet atau kamar mandi, sehingga dia harus menitipkan siswanya kepada kita. Ataupun mungkin ketika si guru itu belum menyampaikan kata permintaan tolong, kita sudah langsung oke, biar aku pegang, biar saya pegang, murid ibu, misalnya seperti itu. Dan kemudian yang keempat itu adalah kemampuan berelasi. Nah, kemampuan berelasi ini adalah kita harus saling berelasi, saling
saling berkolaborasi dengan teman-teman semua guru. Jadi kita mampu beradaptasi dengan si A, si B, si C, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, contoh di saat di sebuah lembaga kepala sekolah sedang tidak berada di tempat. Nah, nanti mungkin ada satu orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan keputusan terhadap hal-hal, contohnya misalnya diberikan tugas untuk mengerjakan laporan misalnya. Nah, tanpa kepala sekolah pun si wakil tersebut bisa membuat suatu keputusan terbaik ya, yang bisa dipertanggungjawabkan juga dengan baik. Baik itu Bapak Ibu, nanti untuk sosial emosional ini nanti Bapak Ibu juga akan membuat dalam bentuk video ya yang tadi ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Masih ngantuk? Masih ngantuk. Oke, kita coba untuk membuka mata kita dengan lebar ya. Kita harus semangat ya. Bapak Ibu, untuk materi kali ini adalah tentang pembelajaran orang dewasa atau andragogi ya. Apa nama istilahnya Bapak Ibu? Andragogi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ya perbedaan antara pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran untuk anak-anak? Ada yang bisa bantu saya? Kelompok 1 mungkin? Kelompok 3? Pembelajaran orang dewasa? Silakan, kelompok 3 mungkin. Pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak-anak, apa perbedaannya? Silakan kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3 silakan untuk satu orang menjawab apa perbedaan pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak-anak. Ya, silakan Bu Nanda. Pembelajaran orang dewasa dan anak-anak memiliki perbedaan dalam hal kebutuhan, motivasi, dan cara belajar mereka. Orang dewasa cenderung lebih mandiri dan memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, sementara anak-anak memerlukan bimbingan yang lebih langsung dan memiliki perhatian yang lebih pendek. Orang dewasa sering lebih berorientasi pada tujuan dalam pembelajaran, sementara anak-anak sering belajar melalui pengalaman dan permainan. Oke, terima kasih. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa tadi lebih apa? Lebih memiliki apa Bapak Ibu? Memiliki tujuan. Dalam mempelajari sesuatu, orang dewasa memikirkan apa tujuan dilaksanakan. Sementara anak-anak apa? Lebih ke cenderung ke aktivitas. Dia tanpa memikirkan apa sebabnya, akibatnya bagaimana, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran antara orang dewasa dan anak-anak juga dapat kita contohkan, misalnya untuk anak-anak biasanya lebih didampingi Bapak Ibu ya, didampingi. Sedangkan orang dewasa itu lebih apa? Secara mandiri ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi prinsipnya pembelajaran orang dewasa itu yang pertama adanya keterlibatan ya, keterlibatan. Kemudian yang kedua adanya dampak, dia akan memikirkan dampak kehidupan selanjutnya ya. Kemudian pembelajaran orang dewasa lebih ke mendapatkan pengalaman hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya orang dewasa mengikuti pelatihan itu akan mendapatkan suatu pengalaman ya. Kemudian yang terakhir adalah berpusat bagi masalah. Oke ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga ada videonya, nanti Bapak Ibu akan buat seperti tugas yang pertama. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan kembali ke ice breaking kita ya. Hari ini ice breaking kita adalah bisik-bisik tetangga. Tepuk tangan dulu, kasih semangat. Oke,
adalah saya akan menyampaikan dari ujung Bu Nanda, kemudian Bu Nanda akan menyampaikan ke teman-teman selanjutnya sampai ke ujung, kemudian Pak Bimo untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Nanda tadi. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa hadap ke belakang ya. Saya akan berbisik kepada Bu Nanda terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Nanda. Oke, semuanya tolong hadap ke belakang. Setiap yang disampaikan tolong untuk berbalik ya. Ya, silakan Bu Nanda. Ya, dengan gestur. Gak boleh tolong verbalnya tidak, hanya gestur. Ayo. Oke. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut. Ada musik ini. Tak perlu, nggak usah. Ya, kira-kira disampaikan apa nanti? Gila. Ayo. Ya, silakan Pak Bimo dijawab. Ya, apa? Diartikan. Dari semua pengamatan saya, Pendapatan saya berapa juta? saya dapat menafsirkan apa yang Anda pikirkan. Tapi rapi. Terima kasih. Saya bukan kamu bagaimana? Kira-kira betul nggak Bu Nanda? Apa jawabannya Bu Nanda? Silakan.
cinta kamu tahu nggak? Yeay. Berapa persen? Nggak tahu ya apa. Berapa persen? 90. Berapa persen? 90 intinya hampir sama. 80%. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi Bapak Ibu, ini hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Kreativitas, kekompakan, kreativitas yang Ini berhubungan dengan ketika Bapak Ibu menyampaikan informasi kepada peserta didik ya. Jangan sampai kita salah menyampaikan informasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana penugasan materi upgrading komunitas belajar di komunitas belajar Belajar Smart. ABK bisa, PKLK istimewa, mandiri tanpa diskriminasi, sekolah bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.